vibe ya. Lagi masak-masak gitu kan di foto gitu kan sama istrinya. Ini yang kencang, ini kencang ya? Kencang. Dibikin, gue malah bayangin kayak House of Pain gitu-gitu. Iya, itu. Jadi nggak digituin atau di ya, tentu. Gue flat aja. Awalnya banget bikin project ini sebenarnya ya pandemi lah, standar pandemi di rumah aja gitu, main gitar sendirian. Nah, gue di sela-sela Morfem gue bikin Jimmy Jazz, waktu itu lagi Jimmy Jazz lagi pengen take vokal, gue ketemu lagi nih ada gue pernah kenalan sama anak metal lah namanya si Ekai gitu. Ini anak bikin gue ketawa mulu tuh, wah udah koplak juga nih anak nih. Terus gue lagi take vokal dia datang gitu. Nah gue yang suka dari dia adalah dia itu ngomong enteng aja gitu. Terus gue lagi take vokal dia berani-beraninya dia ngasih ini sama gue. Suggest, notasi lu gini aja nih Jem. Oh ya gitu ya, gimana? Gini. Oh oke. Padahal gue udah ada di kepala gue, cuman gue lagi nyari-nyari gitu kan. Terus gue nyanyi kan, setelah itu gue ganti itu. Terus dia ngeliat, anjing bisa lu dirubah di gini ya? Kayak gitu. Ya gitu friend, ketemunya aja, yang penting temanya ada. Wah, itulah awalnya gue ketemu si anak ini nih. Terus tiba-tiba dia hilang ke Armenia, friend, jauh sekali. Jadi dulu tuh gue sempat ada kerjaan, gue main di Hard Rock Cafe kurang lebih setahun gitu di Armenia. Nah saat itu tuh gue kayak lumayan sering, hampir daily tiap hari gue upload drum cam gue. Nah Jimmy tuh komen di situ tuh ngomong kita bikin yuk, bla 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 gitu. Nanti lu pulang kapan? Dia tanya kan. Saat itu tuh kayak kurang lebih sebulan lagi gue mau pulang gitu deh. Nah dia ngajakin gue ketemuan pas gue udah pulang. Lo mainin ini nggak? James Brown nggak? Mainin, tapi I Feel Good doang sih katanya. Oh, happy lo mainin James Brown? Happy. Ya udah, gue mau bikin project, tapi lo maininnya funk origin gitu lah ya gitu. Terus gue bilang, oh mau mainin funk ya? Oke ya. Oh, mungkin dia membayangkan gue akan memainkan Red Hot, gue akan memainkan musik-musik kayak apa? Kayak super groove gitu kayaknya dia memikir gue gitu dah. Dia ngisi tuh sangat bebas dan luas gitu. Gue gini nih. Oke coba gimana? Wah bagus, jago juga lo. Gue bilang gitu. Tapi gue nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Gue bilang, wah lo mau kayak gimana? Simple aja. Ghost note-nya dihilangin atau gimana sah gitu kan. Kicknya tuh tambah satu di sini, dikurangi satu di sini. Terus main deh. Gini friend ya, wah set deh. Jambul juga kata dia gitu. Terus nah ini enak nih, gue sampai berdiri, gue udah nikmatin, oh ini udah nih jogetnya. Kita rekaman, kita denger rame-rame berdua lah sama dia, sama Seno, engineer. Terus kayak gitu maksud lagu gue, oh gini ya baru kebayang. Waktu itu lu cerita, gue kira lu pengen mainin funk gitu segala macam. Sampai akhirnya dia merekomen seorang gitaris tuh. Mungkin kalau di rumah ya dia bapak-bapak sekali sih.
Terlepas dari gayanya dia kalau di panggung atau ketika dia lagi pentas itu sebenarnya kalau lebih cara gaya sama aja sebenarnya gitu. Cuman kalau secara attitude atau kebiasaan ya kembali ke bapak-bapak aja sih, bapak rumah tangga sebenarnya gitu, nganterin anak sekolah segala macam. Overall just like bapak-bapak rumah tangga saja seperti biasa. Kalau mau buat sesuatu dia pasti akan discuss. Mostly emang Jimmy itu penuh keresahan kalau menurut gue ya. Kayak banyak banget yang mau dia bikin gitu. Jadi memang mungkin di situ perlu dibantu untuk time managementnya karena semua itu numpuk tuh dan semuanya mau jalan semua. Nah untuk next project ini kayaknya memang kita sering diskusi. Khususnya kalau lagi di meja makan tuh kita sering ngobrol sambil ngopi itu di rumah, ya itu activity kita sehari-hari kayak gitu. Ya kalau aku sih senang-senang aja, gue sih dukung aja sih gitu. Tahun 95 itu pertama kali ketemu Jimmy emang langsung conversation-nya musik sih waktu itu. Gak tau kenapa ya, auranya kayaknya anak band pasti nih gitu, gue kayak bisa ketebak. Terus seiring berjalan itu kuliah bareng kita di seni rupa sebenarnya kan. Ya punya kesamaan visi juga lah di seni rupa, tapi sebenarnya Jimmy tuh dengan musik tuh sangat menggebu-gebu lah gitu. Dan gue support banget saat itu sangat, karena gue juga punya kemiripan selera lah sama Jimmy sebagian kegilaan kita dengan post-punk dan 80s dan new wave itu sama mirip. Dan ketika Jimmy bikin di Upstairs, gue senang banget sebenarnya kayak anjing, akhirnya ada temen sendiri ini bikin musik kayak gini gitu genrenya. Di setiap jurnalmu yang fana, di setiap bait yang terangkat, ku rasa hangat di setiap bait yang tertangkap. Anjing, gue nggak pernah lihat Jimmy sebagai vokalis lagi. Dia langsung emang ya udah pure musician aja sih. Maksudnya kayak as vokalis mungkin emang karena kebetulan posisi dia harus mengungkapkan apa yang dia tulis sebenarnya gitu kan. Jadi emang selama ini yang gue lihat emang sebenarnya selain musiknya juga emang apa yang dia tulis sih gitu. Agak ngiri juga gue sih sama Jimmy karena usia nggak bikin dia berhenti ya. Biasanya kalau kita ngomong legend itu pasti orang yang sudah berhenti berkarya. Jimmy legend tapi masih berkarya itu gue bingung. Karyanya masih bisa didengerin orang, masih bisa diterima orang. Rata-rata sebutan legend tuh artinya sudah pensiun berkarya. Artinya kalaupun dia berkarya, karyanya udah lewat gitu aja. Ku beri tanda di setiap jurnalmu yang fana, ku rasa hangat di setiap bait yang tertangkap. Gas banget dong. Itu di Ada nih namanya Rusty kata dia. Oke, dikasih lihat gini. Aduh, tato aneh. Aduh, rambutnya begini. Dari fashion lumayan lah ya. Ketemu gue sama gitarisnya. Ngobrol. Gue kasih itu rekaman yang tadi di sini. Gue kirim ke dia. Pas dia isi, katanya, soy ternyata isiannya. Boleh juga lo terus by WA tuh. Coba yang ini part ini lu taruh sini, yang part ini taruh sini ya gue puzzle by WA gitu. Kayak gini sastik. Oke. Terus yang intronya yang part ini lo potong ya kayak gue sama Kubil dah waktu itu. Udah dipotong-potong sama dia. Udah nih. Ya udah sekarang kita datang ke Starlight, dia main tuh dengan gitar yang beres gitu kan. Wah, enak nih. Ti, gue diajakin nih sama Jimmy katanya gitu. Diajakin apaan?
diajakin ada proyekan. Nah, kayak belum tahu juga tuh. Kayak belum tahu. Terus begitu udah running gitu. Lu udah gue rekomen katanya. Bilang ke gue gitu. Punya begitu. Kilauan. Kilauan. Lara. Jeng. Mana bingung gue. Lawan. Gue jadi tertantang gitu nge-backingin Jimmy karena Jimmy mempunyai nada yang belum pernah gue denger sebelum-sebelumnya sebenarnya. Lara. Jadi ini apa namanya, gue berasa ke-challenge gitu untuk tahu kayak apa yang harus gue rekam gitu. Oh, diginiin enak gak ya? Backing vokal nih rada unik juga nih. Karena memang secara apa namanya? Secara pattern gitu, Jimmy masih berubah-berubah kan. Kalau di tengahnya ya. Oh ya. Diginin kali ya gitu. Coba. Di tengah-tengah itu tiba-tiba saya kayak bilang, ini kalau manggung lo harus ada pemain perkusi nih Jim. Lo itu dulu gue pernah ketemu band namanya si Saturday Night Karaoke, kawan gue. Nah, manajer itu pemain perkusi. Itu yang gue ajak. Eki. Tadinya gue manggil si Eka itu Eki karena dua Eki, akhirnya ya terpaksa lo harus Eka. Karena Eka kan nama gitaris gue sebenarnya. Pertama tuh tamborin. Itu tamborin Jimmy dari awal udah nekanin, pokoknya gue pengen project ini full tamborin kata dia. Anjing baru tahu gua. Itu kan baru tahu gua sumpah. Gue juga baru tahu. Mahal pas itu. Lu enggak dengerin Stone sih lu pade. Wajar-wajar berlaku. Makin doyan ya. Selalu menata dilawan lara. Ada Guiro tuh baru tuh, gue udah punya alat itu dari lama, tapi buat recording full gitu, rekaman full pakai Guiro tuh baru sekarang di lagu ini. Anjing keren. Seno biasanya dengernya MIDI ya Seno. Iya, gue biasanya midi gua. Ini. Lawan lara. Jadilah tuh akhirnya tuh. Oke, troops-nya udah ada. Yang penting sebenarnya gue pas bikin project ini adalah gue ingin pattern drum yang berbeda, satu itu. Nah, dari pattern drum itu gue mau ngembangin menjadi musik yang bener-bener gue lah. Ngeri adukan tadi kelihatan. Nah, sebenarnya gue senang banget kalau Jimmy mulai ngelukis. Tapi entah mengapa dia itu memang agak agak malas gitu. Kadang-kadang gue suka selalu encourage dia, ayo dong lukis lagi gitu. Karena gue memang senang ketika dia berkarya lukis gitu. Karena bukannya di musik nggak senang, karena di musik kan memang dia termasuk kalau buat gue pribadi ya, gue ngelihatnya sangat produktif menurut gue gitu. Karena keresahan dia untuk bermusik itu selalu ada dan beda-beda. Pergi duluan ya guys. Ayo. Biar kalau mau digarap aja nih, mau diapain. Kelas ini.
Cuma salah gue. Sedang kalau gitu ya. Pasti sedang ngeliat Bapak ngelukis, soalnya kan beberapa tahun yang lalu dia kan sempat stop melukis tuh kan beberapa lama. Nah baru-baru ini nih mulai ngelukis lagi. Bingung sih pasti. Nggak, soalnya kan kayak yang kemarin itu kan dipilih antara lebih mending art style yang ini atau art style yang ini. Dua-duanya bagus. Jadi kayak milih art style yang mana. Tapi sih ya bingung sih pasti milihnya. Bawa teriak. Mau malu, lighting gimana udah kali ini? Ya, nggak itu. Dia udah duprek, ada pas namanya. Lah ini kok masih banyak tuh? As. Lihat, robot Madura. Karena gue emang dari dia bayi itu gue orang yang suka ngobrol sih ya. Jadi anak gue itu latar belakangnya nggak diasuh sama babysitter atau kalau orang Indonesia bilang mbak gitu ya. Jadi kita emang gantian megang gitu, aplusan antara istri gue sama gue. Nah itu gue isi dengan ngobrol dari kecil sih emang sih. Gue udah menganggap dia sebagai kawan gitu. Begitupun ketika lagi berkarya, akhirnya gue selalu menilai karya gue perlu mata lain lah ya, atau telinga lain ya, telinga yang berbeda. Akhirnya emang dari keluarga sih yang gue pertama kali gue perdengarkan gitu. Misalnya lagu-lagu gue gitu, gue dengerin sama Ciara, sama Pijar, ini gimana, ini mana gitu. Ini mainin mana? Bisa. Enggak lo bilang Ini dulu. bagus. Kemana? Kiri. Yang kanan emang kenapa? Hari ini gue lagi mencari ya buat artwork single gitu ibaratnya. Emang kebiasaan gue selalu banyak-banyak sketching dulu ya gitu. Jadi baru dapet yang mana yang gue mau. Nah itu nanti baru gue explore lagi gitu. Kenapa gue lakuin ini emang mungkin kebiasaan gue emang karena gue dari drawing kali ya dulunya ya. Terus emang sebenarnya karena gue dari seni rupa, lirik-lirik gue itu cenderung naratif sih kalau gue lihat. Jadi ada beberapa wartawan juga menyebutkan malah ada yang Jimmy liriknya naratif gitu. Terus itu tanpa gue sadarin ya setelah orang banyak yang komentar tentang karya gue, tentang lirik gue, terus gue baca lagi, oh iya juga ya bener. Tapi emang kebiasaan itu karena emang kita biasa menggambar sih sebenarnya. Jadi lirik gue akhirnya juga menggambarkan situasi, menggambarkan kejadian gitu, menggambarkan karakternya. Jadi gue nggak melulu ngomong soal perasaan terus apa lagi yang tentang perasaan ya. Jadi gue menggambarkan perasaan itu. Jadi ketika gue bilang gue lagi melukis di kepala kalian tuh maksud gue ada seperti itu. Karena kebiasaan gue karena akhirnya menjadi style mungkin ya. Ya gue akuin sampai sekarang gue masih naratif orangnya gitu. Du ile. Jadi kalau gorengan Begini nggak deh? Nggak ada lagi nih. Cuma ada dua batok Oh ini ya? Pedal kanan doang. Dia ada ininya nggak sih? Dalam ada dampernya gitu ya kalau nggak salah ya? Jadi Semua room kedengeran. Lu ngitikinnya kick drumnya soalnya. oh Di drumnya tengah.
Nggak apa-apa lah ya. Ya, guys. Apa? Bisa dibilang ini kayak perayaan 30 tahun gue berkecimpung di musik lah ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya di sini ada hal-hal yang ingin gue sampaikan yang pure dari gue gitu. Kalau di band kita kan demokratis ya. Jadi hasil itu adalah sebuah kolaborasi dari semua personil akhirnya menjadi suatu sound yang baru gitu. Nah di project ini emang benar-benar apa yang gue mau nih jadinya. Jadi makanya dari drums, sound gitar, bass gitu sampai itu yang pengen gue ketengahkan tapi nggak pernah nongol nih di band gue yang lain kayak gitu. Kau nampak ganjil dalam kerumunan malam. Ku hirup wangi di sela sumpah aroma. Kau pun nampaknya tak kasat di depan mata hampa. Kau imbuhkan warna dalam bosan nuansa. Perlahan ku mainkan wajar-wajar berlaku. Selalu menata kilauan lara. Ku beri tanda di setiap jurnalmu yang fana. Ku rasa hangat di setiap bait yang tertangkap. Ku dibawa serta dalam pemikirannya ramai. Ku dibawa serta dalam kancah wahana. Memacu ku mainkan wajar-wajar